Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Mitra Sehat dan Bapak Ibu guru beserta teman-teman dan adik-adik yang saya hormati. Di sini perkenalkan, di sini saya Siti Fairinisa, mahasiswa dari Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Di sini saya ingin sedikit berbincang-bincang bersama kalian mengenai kunci menuju kesuksesan. Di sini siapa yang mempunyai cita-cita tinggi menjadi orang sukses? Saya. Pasti dong, itu semua itu keinginan semua orang. Tapi kalian tahu nggak sih kalau sukses itu bisa dikejar sama 3 kunci ini? Yang pertama, menjadi wajah. Yang kedua, mansobarodofiro. Yang ketiga, ansaro alat darbi wasola. Nah, ketiga ini apa sih sebenarnya? Yang pertama, menjadi wajah, yaitu ketika kita bersungguh-sungguh, kita akan beruntung. Mohon maaf, ketika kita bersungguh-sungguh, kita akan berhasil. Kalau kita mengerjakan sesuatu untuk kebaikan masa depan kita dengan bersungguh-sungguh, pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pasti kalian akan mendapatkan apa yang kalian mau jika kalian bersungguh-sungguh. Lalu yang kedua, mansobarodofiro. Ketika kalian melakukan sesuatu itu dengan sabar, dengan ikhlas, maka kalian akan berhasil. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian mau. Orang yang mengejar cita-citanya, yang ingin menggapai kesuksesannya, tidak ada yang tidak pernah gagal. Kegagalan itu pasti dalam hidup kita. Tapi ketika kita mencoba untuk bangkit, kita pasti akan mendapatkan apa yang kita mau. Lalu yang ketiga, mansaro alat dari wasola. Siapa yang berjalan di jalannya, maka dia akan sampai pada tujuan. Jadi ketika kita ingin menggapai apa yang kita mau, kita ingin menjadi seorang perawat, kita menjadi seorang dokter, kita menjadi seorang profesor. Ketika kita berjalan lurus, kita fokus dengan proses apa yang kita lalui untuk menggapai tujuan, pasti kita akan berhasil untuk menggapai apa yang kita mau. Di sini teman-teman ada yang pasti mempunyai satu orang yang kalian anggap sebagai panutan. Entah itu ibu, entah ayah, entah kakak, entah guru-guru kalian pasti ada kan? Atau mungkin artis-artis di luar sana yang seperti Maudy Ayunda, Cinta Laura, itu kan artis-artis yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Apalagi mereka perempuan-perempuan yang hebat, pasti kalian memiliki itu kan? Tapi tanpa kita sadari, ketika kita mengejar apa yang kita mau, kita tidak sungguh-sungguh. Dalam artian kita beristirahat sebelum kita lelah. Kalian pernah dengar nggak kata-kata Bu Yanti yang seperti ini? Pengkerdilan terkejam dalam hidup, yaitu membiarkan otak yang cemerlang bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Pasti kalian pernah nih dapat tugas, belum apa-apa baru mengerjakan nomor 1, kalian udah merasa lelah, kalian giling-giling. Pasti kalian pernah merasakan itu kan? Itu. Maka dari itu, ketika kita merasa seperti itu, maka kita harus ingat apa yang sebenarnya kita mau. Ketika kita ingin mencapai tujuan, oh iya, aku harus bersungguh-sungguh, aku gak boleh males. Kalau aku males, kapan aku sampainya? Dan ada 3 prinsip hidup yang membuat kalian bisa menjadi lebih terbuka pikirannya, lebih peduli terhadap sesama, dan ini bekal untuk ke depan. Yaitu yang pertama, mulai dari hal yang kecil. Yang kedua, mulai dari sekarang. Yang ketiga, kalau bukan saya, siapa lagi? Dari hal kecil ini kalian akan mendapatkan, dari hal kecil ini akan berdampak besar bagi kalian sendiri dan lingkungan. Seperti contohnya, mulai dari hal kecil. Ketika seperti ini ada sampah, ketika kita mengambil sampah ini, sama dengan kita mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Itu hal kecil kan? Kita cuma mengambil sampah, tapi kita mengurangi pencemaran lingkungan yang sekarang
bisa berdampak banjir dan kerusakan-kerusakan alam lainnya. Lalu yang kedua dimulai dari sekarang. Kalau nggak sekarang kita ngambil sampah ini, kapan lagi? Apakah kita menunggu sampah ini menumpuk jadi gunung? Kan akan berdampak jelek bagi lingkungan kita sendiri kan, dan kita juga melihatnya pasti nggak nyaman. Lalu yang ketiga dimulai dari saya. Masa iya kita harus nunggu tukang kebun dulu untuk mengambil sampah ini? Berarti sama saja kalau kita menunggu orang lain untuk melakukan hal kecil seperti ini, kita termasuk orang-orang yang dolim tadi. Termasuk orang-orang yang buang sampah sembarangan, itu termasuk dolim apa enggak? Iya. Nah, karena kebersihan itu adalah salah satu sebagian dari ibadah iman. Tapi itu bukan hadis ya teman-teman, itu hanya kata-kata atau makalah. Tapi itu bisa kita jadi pedoman buat kita untuk bisa lebih bersih terhadap lingkungan dan diri kita sendiri. Oh ya, di sini kalian pasti yang tadi saya bicarakan, di sini kalian pasti punya satu orang panutan kan? Seperti Mbak ini, contohnya siapa? Panutan Mbak? Siapa? Siapa? Oke. Boleh minta tolong sebentar? Kalian ambil satu kertas, tulis nama kalian dan cita-cita kalian. Apa yang kalian mau? Entah itu kalian ingin menjadi dokter, ingin menjadi guru, ingin menjadi influencer, ingin menjadi apapun itu, tulis nama kalian. Sudah ya? Kertas ini bagi dua garis ya guys. Dua garis kanan dan kiri. Setelah itu di sebelah kanan kalian tulis, di sebelah kiri kalian tulis kebiasaan kalian dari mulai bangun tidur sampai kalian balik tidur lagi. Misalnya dari pagi itu kalian bangun, kalian mandi, kalian berangkat sekolah, pulang sekolah kalian belajar atau apapun itu, kalian tulis. Setelah tulis nama kalian, tulis orang yang kalian jadikan panutan. Entah itu Pak B.J. Habibie, Pak Jokowi, kalian tulis. Kalau kalian sudah menulis kebiasaan kalian, mulai dari pagi sampai balik ke pagi lagi, sampai diulang lagi, di sebelah kanan atau di sebelah kertas kosong tadi, tulis kebiasaan orang yang menjadi panutan kalian. Entah orang itu ketika bangun tidur pagi hari, dia tidak tidur lagi, tapi melakukan olahraga, kalian tulis. Sudah? Sudah? Kalau sudah, bandingkan antara kebiasaan kalian sama kebiasaan orang-orang hebat tersebut. Apakah sama atau tidak? Tidak. Berarti apa yang salah? Artinya kalian harus bisa belajar menjadi orang yang kalian jadikan panutan. Seperti misalnya kalian menjadikan B.J. Habibie, Bapak B.J. Habibie menjadikan panutan kalian. Kalian sebisa mungkin harus mengubah kebiasaan kalian menjadi kebiasaan yang buruk